Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita memuliakan Tuhan, maka hadirat Tuhan menjamah hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pembelaan Diri Melalui Klarifikasi. Kisah Rasul 22 ayat 1-5 berbunyi demikian, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saudara, ketika terjadi kerebutan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi non-Kristen terutama ingin membunuh dia, Paulus berbicara untuk membela dirinya. Kata Yunani yang dipakai untuk pembelaan diri di sini adalah apologias. Dan dari kata ini muncul istilah apologetika, yaitu bagian dari ilmu teologi yang berhubungan dengan pembelaan dan pembuktian kekristenan kepada orang-orang yang mempertanyakannya. Nah, kenapa Paulus melakukan apologetika, dia sebagai apologet, agar tuduhan palsu yang merugikan gereja dan pelayanan bisa diklarifikasi. Dan sebetulnya setiap orang Kristen harus bisa berapologetika, mempertanggungjawabkan imannya dari segala serbuan, fitnahan, pertanyaan dari orang-orang yang mempersoalkan tentang Alkitab. Karena di dalam 1 Petrus 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kalau misalnya orang bertanya, Allah orang Kristen itu kok tiga ya? Kita berkata tidak, kita percaya kepada Allah yang esa, tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ketiganya adalah satu hakikat. Kalau orang berkata, kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus manusia biasa kok diangkat menjadi Tuhan ya? Kita berkata, kita nggak pernah percaya ada manusia yang jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa, karena Tuhan itu maha kuasa. Namanya adalah Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, jadi waktu dia mati, berarti siapa yang berkuasa atas alam semesta ini? Masa Allah mati? Kita berkata yang mati itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus. Tetapi Bapa, Roh Kudus itu tidak mati dan mereka yang memegang pemerintahan atas alam semesta ini. Nah, begitulah saudara cara kita bisa berapologetika, memberikan klarifikasi, jawaban supaya orang yang salah paham bisa mendapatkan penjelasan dan akhirnya tidak berpikir yang bukan-bukan tentang kita. Nah, Paulus juga ketika dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah orang yang menjelek-jelekan Taurat, menentang agama Yudaisme, maka Paulus mulai menceritakan siapa dirinya. Dia mulai dengan mengisahkan kisah pertobatannya dari seorang Yudaisme menjadi Kristen. Dia berkata, aku ini orang Yahudi. Makanya dia fasih bahasa Ibrani. Dan waktu dia ngomong bahasa Ibrani itu, orang-orang Yahudi yang memang sebelumnya tidak kenal Paulus menjadi lebih tenang. Oh, ternyata dia bisa bahasa Ibrani fasih ya. Aku ini orang Yahudi, tapi lahirnya di Tarsus. Tarsus adalah kota yang terkenal karena pendidikannya. Tetapi aku dibesarkan di Yerusalem, yaitu kota yang dikenal sebagai kota agama.
Jadi dia sangat beragama, tetapi dia juga sangat terdidik. Lagi pula di Yerusalem itu dia dididik di bawah kaki seorang guru besar agama Yahudi, guru top, namanya Gamaliel. Nah, aku ini giat bekerja bagi Tuhan, walaupun pada waktu itu dengan pengertian yang keliru, karena dia pikir membunuh orang-orang jalan Tuhan, itu sebutan untuk orang Kristen yang percaya kepada Yesus, itu dapat pahala dari sorga. Makanya dalam Amsal 19 ayat yang kedua juga firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi rajin, giat perlu, tapi perlu memiliki pengetahuan yang benar. Kegiatan Paulus adalah menganiaya jemaat, membunuhi orang-orang Kristen. Bahkan dia mendapatkan surat keputusan untuk menangkap orang di Damsyik dan membawanya ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi ternyata Tuhan bisa mengubahkan dari seorang pembenci Kristus. Yesus menampakkan diri kepada dia. Sampai akhirnya dia bertobat percaya kepada Yesus. Nah saudara-saudara, pengalaman semacam ini juga sekarang sering terjadi. Dari orang-orang non-Kristen yang gak percaya sama Yesus, benci Yesus. Tiba-tiba mata rohaninya dicelihkan, dia bisa melihat Yesus. Saya dengar beberapa waktu lalu ada orang di Dubai yang bertobat, orang Arab, saudara. Karena apa? Di antara pasir yang berdebu, seperti ada tiupan angin puyuh begitu, membentuk seorang pribadi. Dan kemudian orang itu mendekati dia dan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, percayalah kepada aku. Akhirnya dia bertobat jadi Kristen karena Yesus menampakkan diri kepada dia. Nah, Paulus menjelaskan masalah ini untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang selama ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, ketika kita mungkin disalahpahami oleh orang lain, ada waktunya kita berdiam kalau kita merasa bahwa percuma kita ngomong juga nggak akan lebih baik kondisinya, orang nggak percaya. Tapi ada waktunya kita memberikan argumentasi, klarifikasi, penjelasan supaya melalui langkah itu kita bisa memberikan apologia, pembelaan diri agar orang tidak salah paham tentang kita. Dan kalau orang tetap membenci kita, yaitu karena hatinya yang busuk, bukan karena perbuatan kita yang salah. Saya berharap apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan, mari kita belajar untuk memberikan penjelasan yang konkret, yang lemah lembut dan tentram. Jangan membela diri, maki-maki orang, marah-marah. Tetapi dengan lemah lembut dan tentram agar suasana pun menjadi reda. Ini doa saya supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa menyelesaikan semua masalah dan konflik oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang Kristen yang bijaksana, sehingga ketika ada tuduhan, asumsi liar, atau hal-hal yang buruk tentang kami bisa memberikan penjelasan, sehingga tidak mengganggu gereja Tuhan, pelayanan. Tapi orang-orang akhirnya menyadari bahwa mereka selama ini salah paham. Bapa, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Dan sepanjang hari ini, biarlah Engkau menuntun kami menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami memohonkannya dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.